Salam jumpa saudara-saudari Pace Ebene. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya untuk kita semua. Saya Romo Ruben OFM, Pastor Paroki Santo Fransiskus Assisi Kendang, Uskupan Banjarmasin. Kami di sini sedang mengadakan sebuah, mau dibilang, pembangunan untuk Gua Maria sebagai tempat wisata rohani bagi umat Katolik dan juga mungkin terbuka kepada siapa saja. Nah, kita memberi tema tempat wisata ini dengan nama Gua Maria, Ratu Segenap Ciptaan. Gua Maria, Ratu Segenap Ciptaan. Dan saat ini kita sudah survei bersama Romo Ferry OFM, seorang saudara Rina dari Provinsi Indonesia. Dia juga seorang seniman yang sedang membantu kita supaya konsep tentang wisata rohani Maria Ratu Segenap Ciptaan ini menjadi jelas, atau menjadi gambaran-gambarannya itu menjadi jelas bagi kita, supaya desain secara umum itu seperti apa. Singkatnya, kita memiliki 3 hal terkait dengan tempat wisata rohani Katolik Maria Ratu Segenap Ciptaan. Yang pertama, kita akan fokus tentang jalan salib ekologi, ya, di mana jalan salib ini temanya itu akan merujuk kepada segenap ciptaan itu sendiri. Sehingga ketika orang jalan salib, dalam perhentian-perhentian, dalam refleksi-refleksi, permenungan, orang diajak untuk membangun relasi yang lebih intim, lebih harmonis dengan segenap ciptaan. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, patung Bunda Maria yang akan kita tempatkan di sini itu Maria Ratu Segenap Ciptaan. Dengan konsep bahwa Maria, sebagaimana dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, yang mengingatkan kita Bunda Maria sebagai Ratu Segenap Ciptaan yang selalu menerima kehadiran kita semua, dan juga menjadi Ratu yang memberikan perhatian, belas kasih kepada segenap ciptaan yang akhir-akhir ini mengalami kerusakan yang cukup parah, ya. Sehingga Paus Fransiskus mengajak kita supaya perlahan-lahan memulihkan dunia ini, memulihkan alam ciptaan ini dengan cara-cara yang sederhana, hal-hal yang praktis, supaya perlahan-lahan kembali menjadi lebih baik lagi alam ciptaan ini. Nah, sehingga di situ Bunda Maria akan ditempatkan di situ, dan Bunda Maria yang motif lah, yang dikatakan motif yang kita pakai di sini adalah Bunda Maria dengan kekasan budaya Dayaknya, ya, khususnya yang kita tonjolkan adalah Dayak Meratus itu, ya. Sehingga ini juga sebagai sebuah kesempatan untuk mempromosikan atau menunjukkan identitas orang Dayak Meratus itu sendiri. Nah, dengan memandang Bunda Maria, mereka bukan memandang seorang pribadi yang jauh dari mereka, tapi seorang pribadi Maria yang ada bersama mereka, yang berjuang bersama mereka, terutama dalam segala macam persoalan hidup mereka, khususnya persoalan ekologi yang tentu saja mereka hadapi sehari-hari. Itu poin yang kedua tentang Bunda Maria, Ratu Segenap Ciptaan. Sedangkan hal yang ketiga, kita akan merenungkan bersama Santo Fransiskus Assisi tentang Kidung Segenap Ciptaan. Ya, ada beberapa hal yang memang akan diungkapkan oleh Fransiskus Assisi sendiri, terutama tentang Kidung Segenap Ciptaan. Di mana Fransiskus mengubah, ya, sebuah kidung yang menjadi kidung yang luar biasa, ya. Bagaimana manusia diharapkan untuk menyatu, ya, bersatu dengan alam ciptaan itu sendiri. Ya, sehingga Kidung Segenap Ciptaan ini akan kita bentuk seperti perhentian-perhentian, ada titik-titik. Nah, kita sudah merancang yang pertama itu titik
Saudara Fransiskus dengan Saudari Matahari, ya, menyapa Matahari, Saudara Matahari. Kemudian Fransiskus dan Saudari Bulan dan Bintang. Kemudian poin yang ketiga, Fransiskus Asisi dengan Saudari Angin dan Kabut. Kemudian Santo Fransiskus Asisi dengan Saudari Air, ya, Saudari Air. Kemudian Fransiskus Asisi dengan Saudari Api, Saudara Api, dan juga Fransiskus Asisi dengan Saudari Ibu Bumi Pertiwi. Dan kita juga menempatkan Fransiskus Asisi yang memuji orang yang memaafkan, yang penuh, yang menjadi pembawa damai, di mana kita akan menonjolkan Fransiskus Asisi dalam kisah ia menerima stigmata Yesus, ya, ia menerima luka-luka Yesus, yang mungkin lebih cocok ketika Fransiskus itu dirangkul dalam penderitaannya, menerima luka-luka itu, ia dirangkul oleh malaikat serafim. Dan yang terakhir adalah Saudara Fransiskus dengan Saudari Maut. Diharapkan bahwa di tempat ini, saudara-saudari bisa secara intensif, lebih secara pribadi mengenang dan mendoakan saudara-saudari yang sudah meninggal. Nah, dari ketiga hal ini, mulai Jalan Salib Segenap Ciptaan, Bunda Maria Ratu Segenap Ciptaan, dan Fransiskus dan Kidung Segenap Ciptaan, itu akan disatukan dalam venue utama, ya, halaman utama, di mana di situ sudah kita tempatkan saat ini salib, ya, salib ulin, ya, salib dari kayu ulin, yang menunjukkan bahwa di tempat ini benih sabda itu, benih Injil itu ditanamkan, ya, dan diharapkan ketika orang datang merayakan semuanya itu, orang juga mengakarkan Injil itu, mengakarkan kabar gembira itu di tanah Kalimantan, khususnya di bumi Meratus ini. Saat ini sedang kita usahakan untuk membangun jalan, akses jalan dengan pengerasan-pengerasan, ya. Sudah ada pembatuan sana sini, untuk jembatannya sudah dipasang gorong-gorong, dan diharapkan akses ini semakin membantu orang untuk bisa segera datang. Kita juga sudah berbincang-bincang dengan seorang seniman, yakni Ibu Dolorosa Sinaga, seorang seniman yang sangat berkelas, ya, yang akan membantu kita untuk membuat patung Bunda Maria Ratu Segenap Ciptaan. Mohon doa dan dukungan dari saudara-saudari supaya pengerjaan tempat wisata rohani Maria Ratu Segenap Ciptaan ini segera selesai dan akhirnya menjadi tempat wisata rohani yang nyaman, yang menghantar orang untuk semakin dekat dengan Tuhan, dan tentu saja kemudian merawat segenap ciptaan. Itu saja saudara-saudari. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita dan Bunda Maria senantiasa mendoakan kita bersama Santo Fransiskus Asisi yang tentu saja akan senantiasa mendoakan orang-orang yang berjuang untuk keutuhan ciptaan itu sendiri. Pace bene, salam damai dan